Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karikil yang saya hormati, beserta rekan guru SD Negeri Karikil yang saya hormati, serta para operator sekolah sekecamatan Cirenghas yang saya hormati. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan budaya positif oleh saya, calon guru penggerak angkatan 10, saya sendiri Risma Ramayanti Junaidi, unit kerja SD Negeri Karikil dari Kabupaten Sukabumi. Nah, yang akan kita bahas di aksi nyata 1.4 ini adalah tentang konsep inti budaya positif. Apakah itu budaya positif? Yang pertama dimulai dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dari zaman ke zaman, paradigma belajar itu terus berubah. Yang pertama itu dari zaman pendidikan zaman kolonial. Siswa hanya diberi kompetensi membaca, menulis, dan berhitung guna mempermudah operasional kerja dengan kondisi seadanya. Yang kedua adalah pendidikan paradigma baru. Siswa diberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai potensi yang dimilikinya, menuju insan yang merdeka, bahagia lahir dan batinnya. Yang ketiga adalah yang sedang kita ikuti sekarang, pendidikan paradigma merdeka belajar. Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para kita bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Nah, ini kita sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila yang sering digembor-gemborkan oleh Mas Menteri ya tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Yang selanjutnya adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman. Tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di dalam guru penggerak itu tidak boleh ada yang namanya penghargaan atau reward maupun ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik jujur
tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif, realita yang ada disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang guna patuh dan taat terhadap aturan, sehingga stigma yang ada bila tak disiplin akan ada sanksi. Dengan demikian munculnya perbuatan positif berawal dari motivasi ekstrinsik. Sebagai pendidik, seyogyanya kita menggunakan media guna memberikan proses pembelajaran, baik itu media teks maupun konteks. Adapun awalnya kita harus memulai dengan kesepakatan akan nilai-nilai keyakinan universal menuju ke nilai keyakinan kelas guna menumbuhkan disiplin. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada lagi nilai kebajikan yang menurut IBO, Primary Years Program, atau sikap murid di sini toleransi, yaitu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia tentunya membutuhkan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Semua kebutuhan dasar manusia ini dibutuhkan oleh anak-anak peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia itu ada 2 motivasi, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tidak ada istilah anak itu tidak nyaman dalam situasi belajar dan tidak ada hukuman. Kalau dulu itu anak tidak mengerjakan PR keliling lapangan gitu. Di sini itu tidak boleh ada hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau
Jadi dia munculnya tidak dengan karakter pribadinya, tapi ingin mendapatkan imbalan dari guru. Yang kedua adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua penghargaan atau hadiah. Kenapa tidak boleh ada hukuman? Karena yang pertama menyakitkan. Itu akan berdampak pada hati siswa, nanti akan dendam mungkin kalau diberi hukuman. Yang kedua memaksa anak itu gak bisa matematika, jangan dipaksa ya, sampai anak itu nanti tidak mau ke sekolah lagi. Yang ketiga timbul ketakutan. Yang keempat murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya murid itu tidak mau berkata dengan jujur. Yang kelima murid menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan atau hadiah itu akan berdampak pada siswa, nanti akan terjadi merusak hubungan. Jadi geng-gengan, ya geng ini ya sisirikan kalau bahasa Sundanya. Yang kedua menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu tidak boleh. Jadi nanti jangan di ranking tapi yang terbaik. Jadi jangan disebutkan terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, itu sama saja dengan sistem ranking. Jadi kalau misalnya terbaik di bidang disiplin gitu, terbaik di bidang tanggung jawab, jadi ada kata-kata. Jadi jangan pakai nomor ya. Yang ketiga merampas hak menghargai dirinya. Hak peserta didik itu apa? Jangan sampai ketika anak asik bermain kita rampas haknya untuk belajar dengan tekun karena anak itu misalkan tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Yang keempat mematikan kreativitas. Nanti kreativitas anak itu kan beda-beda. Nanti akan mematikan kreativitas. Dan yang kelima adalah tidak efektif. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 5. Ada identitas gagal, ada identitas sukses, hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, dampak pada muridnya adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Yang kedua adalah identitas sukses. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman disiplin itu akan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Konsekuensi itu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh guru dan murid atau anak peserta didik, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka atau berpikir restitusi murid dan anak. Nah, yang sekarang adalah tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah. Coba contohnya boleh disebutkan keyakinan kelas apa yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu di sekolah maupun di kelas. Selalu bersikap positif. Ya boleh, betul, selalu bersikap positif. Mengapa? Apa? Merasa aman. Mengapa keyakinan ikhlas itu perlu dibuat dan mengapa bukan peraturan kelas? Jadi sekarang itu mengacunya kepada keyakinan kelas, karena kalau keyakinan
keyakinan kelas tidak ada yang dirugikan oleh peserta didik. Beda ada halnya dengan peraturan. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi enggak perorangan ya. Siswa harus. Jadi tidak seperti itu kata-katanya. Jadi jangan membuang sampah. Kalau ada kata jangan biasanya itu selalu dilakukan oleh anak-anak. Jadi jangan menggunakan kata jangan. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nanti ibu membuat keyakinan kelasnya seperti apa? Yang membuat anggota kelasnya senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas 5. Jadi bedakan antara kelas bawah dengan kelas atas. Kira-kira yang dipahami oleh kelas bawah seperti apa kata-katanya? Silahkan ibu bapak buat sendiri, nanti dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan mengamati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah guru itu sebagai penghukum? Yang kedua pembuat merasa bersalah. Pasti secara tidak sengaja kita pernah melakukannya seperti menyalahkan ya. Kunaon make gelut wae? Biasanya itu si guru sedang berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ada lagi guru yang sebagai teman. Tidak ada harga dirinya ya kalau sebagai teman mah. Jadi si anak itu biasanya melunjak. Yang keempat adalah pemantau. Hanya pantau saja dibenarkan henteu. Yang terakhir adalah guru itu sebaiknya bersikap seperti manajer. Definisi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Guru yang berposisi ini beranggapan bahwa sekolah memerlukan alat untuk bisa menekan siswa untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dibandingkan pada posisi penghukum. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid. Justru dengan posisi ini, guru bisa melakukan kontrol agar bisa mengendalikan dan mengarahkan perilaku atau tindakan siswa. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau atau monitor berarti mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai posisi manajer
berarti berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa, mempertanggungjawabkan tindakannya, sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka tindakan yang akan kita lakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan suatu hukuman. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini berapa kali, jadi si ibunya bercakap seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ini juga sama. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Tidak apa-apa lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu juga sama, tidak boleh. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Jadi guru itu harus sebagai manajer cari tahu dulu masalahnya, penyebabnya dengan cara apa kamu tahu kesalahanmu. Jadi jangan langsung menyalahkan seseorang. Jebret, kamu salah ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus sih, ya malapah gedang kalau bahasa Sundanya mah. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi tanyakan dulu kepada si anak cara mempertanggungjawabkan permasalahannya. Yang kita tahu dari anak belum tentu si anak itu berkata dengan benar. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini dalam segitiga restitusi, ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik restitusi menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang kesembilan adalah membedakannya dengan program disiplin lainnya. Nah, yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di dalam menstabilkan identitas, di sini Ibu Bapak Guru berhak berkata seperti ini. Anak-anak ketika menstabilkan identitasnya ada kata-kata seperti berbuat salah itu wajar. Jadi dikuatkan ya, gak apa-apa berbuat salah itu hal yang wajar. Apa dengan tidak ada manusia yang sempurna, mungkin ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Terus ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan itu. Itu ada di dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita harus menanyakan dulu alasan kepada siswa mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, boleh ibu bapak menanyakan seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Jadi sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai nanti pada saat semester 1, ibu bapak buat dulu kontrak kerja dengan peserta didik. Dengan membuat kontrak kerja seperti dimulai jam berapa kita harus pembelajaran, istirahat jam berapa, di sekolah apa yang boleh dilakukan selama pembelajaran seperti itu. Ya, dibuat komitmen. Kalau di dalam di sini namanya keyakinan, ya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Jadi kembali ke nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ya, nilai-nilai yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Nah, di sini Ibu Bapak, kita akan belajar berdiskusi. Tadi karena kita sudah mengenal tentang hukuman, peraturan, dan konsekuensi, silakan Ibu Bapak berdiskusi, menentukan di sini ada lembar kerja, menentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi.
Di sini tindakan guru mau berdiskusi atau saya bacakan nanti ibu bapak yang memvalidasi apakah itu hukuman atau konsekuensi. Boleh. Tindakan guru contohnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalimat. Pinter doang gitu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengenal antara perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang selanjutnya adalah kita kembali ke perubahan paradigma belajar. Ada yang masih ingat tentang perubahan paradigma belajar? Disiplin positif, contohnya dari disiplin positif itu apa? Mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Ya, betul. Jadi saat mengendarai sepeda motor itu harus menggunakan helm. Terus Mengerjakan tugas sekolah. mengerjakan tugas sekolah. Dicipta gelar menjual padi. Dicipta gelar menjual padi. Boleh tidak menjual padi? Kalau ada. Coba boleh. Yudi yakin bahwa belajar tekun itu bermanfaat. Ya, Yudi yakin bahwa belajar tekun itu bermanfaat. Dan yang terakhir, Siswa mengerjakan piket. siswa mengerjakan piket kelas. Silakan Bu Ella. Bu Ella. Ya. Yang benar. Orang di foto itu baik ibu bapak. Sudah, Bu. Terima kasih, silahkan duduk. Yang kedua adalah disiplin negatif. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari disiplin negatif? Ada, Bu. Ya, silakan. Contohnya untuk disiplin negatif, siswa mengerjakan piket karena akan diabsen oleh ketua kelas. Ya, yang kedua, Yudi belajar tekun karena bila mendapat peringkat kelas akan dibelikan sepeda oleh ayah. ya.
Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah karena ingin mendapat pujian guru. Iya, betul. Yang keempat, dicipta gelar menjual padi seperti menjual kehidupan. Ya, sangat betul. Yang terakhir, mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor takut ditilang polisi. Ya, good. Silakan Bu Mak ditempel, Bu. Ya, harus Ini bukan, Bu? ya. Salah nempelnya, Bu. Awas dibalik Lurus kan? Harus simetris. Yang itu aja kan kapan tuh? Gimana orangnya sih? Aku suka acak-acak. Patokan tuh mau acak-acakan. Mantap. Ini tidak boleh membuli. Tidak ada membuli itu. Contoh yang tidak baik. Ini ngabuli, emang ngawelek. Selesai, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Coba ibu bapak kelihatannya ngantuk sekali ya, ini karena jam-jam rawan. Kita ice drinking dulu ya. Antuk Ice drinkingnya Gimana Bu? Mana? Ini Bu, ini Bu. nanti dulu. Pegang. Nah, ini apa ibu bapak? Spidol. Spidol. Tahu angka kan? Tahu. Nah, jadi kalau saya menuliskan 1, ibu bapak itu tidak dengan menggunakan tangan 1, itu mah udah biasa ya, jadul. Jadi kalau saya menuliskan 1, ibu bapak pakai kepala 1, gitu ya, kepala. Yang mana Bu? Kepala. Yang 1 jadi kepala 1. Kalau 2 berarti kepalanya 2. Gitu ya. Ya. Berapa Bu? 8 sampai berapa? Aku terserah ibu. Aku terserah ibu. Iwan, ini berapa? Sampai 50. Ya. Ke-8. Coba tirukan angka 4. Lumayan banget. Oh, lumayan tidak mengantuk tapi pusing. Angka 5. Ke-8 dari Angka 9. Ya, terima kasih Bu Bapak. Itu hanya sekedar menghilangkan rasa ngantuk. Makan rasa apa? Rasa lapar. Besok mau kejauh. Bu kalau 8 itu Bu. ke-8. Yang kedua adalah tentang konteks nyata teori motivasi. Hadir di dalam teori motivasi itu ada menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Silakan ibu bapak yang mengetahui contoh dari menghindari hukuman. Contohnya apa? Ya, Bu Eka, mangga. Yuni hadir tepat waktu karena bila terlambat datang akan dijemur di lapang sepak Oh bola. iya, itu berupa hukuman. Ya, tidak boleh. Ya, Yuni hadir tepat waktu karena bila terlambat datang akan dijemur di lapang sepak bola. Yang kedua, Aldi menghafalkan perkalian supaya Pak Guru tidak marah. ya Aldi menghafalkan. Jadi anak itu seolah-olah belajar karena takut dihukum Terpaksa. ya, terpaksa. Mangga bare ditempel gelang. Langsung bacakan udah langsung.
mendapatkan imbalan. Ini Anto semangat ketika main sepak bola karena dia tahu bila mencetak gol hadiahnya 200.000. Waduh, itu boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Karena ada iming-iming. Ada iming-iming. Lagu Rita Sugiarto. Nyanyikan. Terus contoh selanjutnya. Contoh yang kedua itu apa? Setelah mendapatkan ranking 1, Yudi semangat sekali sekolah. Jadi setelah mendapatkan ranking 1, jadi kalau tidak ada ranking mungkin Malah. dia tidak semangat. Malah sekolah. Ini yang contoh untuk menghargai diri sendiri. Contohnya Wati hadir tepat waktu karena dia paham bahwa sekolah adalah kebutuhan yang utama untuk kualitas hidupnya. Nah, itu baru yang yang baik. Wati hadir tepat waktu karena dia paham bahwa sekolah adalah kebutuhan yang utama untuk kualitas kehidupan. Yang contoh untuk ibunya berarti ya ini. Bu Ati memberi contoh keteladanan kepada siswanya karena beliau sadar bahwa perilaku terpuji adalah keniscayaan. Ya. Wati memberi contoh teladan kepada siswanya karena beliau sadar bahwa perilaku terpuji adalah keniscayaan. Ya, terima kasih Bu Eka. Oke, sama-sama. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu ada dua. Kalau di SD ada kelas atas, ada kelas bawah. Kita ambil contoh di kelas bawah. Kira-kira bahasa apa yang akan dimengerti oleh siswa kelas bawah? Di sini contohnya kelas 1. Ada yang bisa menjawab keyakinan kelas? Maka Bu ini. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya, betul. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu senang. Ya. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya. Silakan Bu ini ditempel. Ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nanti Ibu Bapak bisa bahwa keyakinan Pak itu belajar di kelas 1 berapa menit gitu ya, bisa dijelaskan kepada anak kelas 1. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Biasanya kalau kelas 1 itu jarang menghargai temannya. Nah, di sini Bu Bapak tekankan untuk karena ego. Masih kita harus banyak lagi menuntun peserta didik itu untuk saling menghargai. Biasanya dari namun pensil juga karena tidak saling menghargai biasanya bisa saling tonjokan. Itu dari perkataan peminjam pensil. Jadi harus diterapkan nilai saling menghargainya. Yang ketiga adalah setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi jangan ada siswa itu gak mau ke sekolah takut. Karena kalau seperti itu berarti siswa tidak merasa aman berada di kelas, di sekolah. Yang keempat adalah setiap anggota kelas perlu senang. Nah, jadi sekolah itu jangan monoton. Ya, anak-anak gigi kali gigi. Nah, tapi adakan ice breaking di awal pembelajaran. Ketika anak mulai jenuh, diadakan permainan yang setara dengan usianya. Yang kelima, yang terakhir adalah setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti di sini meskipun kelas 1 harus melaksanakan
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada PR berarti harus dikerjakan. Dan guru harus menanyakan ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, harus ditanyakan kenapa alasannya. Yang kedua, itu antara keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Ya, peraturan untuk kelas 1. Silahkan, ada yang bisa menjawab. Mangga, Umila. Siswa wajib dilindungi oleh guru. Ya, siswa wajib dilindungi oleh guru. Lalu ketika jam pelajaran harus berbahagia. Ketika jam pelajaran harus berbahagia. Yang berikutnya, misalnya siswa harus saling menghargai dan menghormati. Siswa harus saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, siswa harus belajar dengan tekun. Harus belajar dengan tekun. Yang kelima, setiap siswa harus mengerjakan tugas. Setiap siswa harus mengerjakan tugas. Kira-kira ada perbedaan nggak tentang keyakinan dengan peraturan? Nah, tapi bedanya naon Ibu Bapak? Kalau peraturan mah asalkan ya, kalau peraturan lebih menekan ke siswa ya, karena ada kata-kata harus di situ ya. Siswa harus, guru cara naon tos sieun manten. Siswa wajib. Siswa harus menghargai. Malah aku malam orang tuh bisa nanti. Dan takutnya seperti itu kalau peraturan. Kreasi kubu eta. Baik, Ibu apa? Ini keyakinan kelas 1 sudah dibuat antara keyakinan dengan peraturan, dan Ibu Bapak sudah mengetahui perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nah, sebelum berlanjut ke keyakinan kelas 5, ice breaking lagi. Ayo. Tadi ada yang bilang lapar, ada yang belum ngantuk, ada yang udah ditelepon. Nah, ice breakingnya sambung lagu yuk. Ayo, lagu ya lagu. Sambung lagu misalkan cicak cicak di dinding. Dingnya, ding apa? Nanti lagu apa yang ding? Oh, siap. Ya, Dari siapa? bintang. Harus nyambungnya. Iya, harus nyambung. Jangan sampai putus. Aduh, kayak baru putus, jangan hubungan. Sebenarnya tidak boleh. Boleh. Sambung lagu. Mulai dari Sal. Mulai dari Ya, Padi, Mangga. Lagu non Padi, Mangga. dari ibu dulu dong, Bu. Dari ibu Ibu, dulu. kalau mas harus penyanyi. Enggak, dari ibu dulu kan saya tanya. Tahu Pak Adi. lagu ada 5. Oh, Ma, ayo, Ma, Ella. Mungkin, ayo, Kin, Pak Iwan, Kin. Dulu. Kin, Pak Iwan, ayo. Kita kupada. Mu. Lanjut BK. Kita taruh kita. Mana mungkin suamimu, nah ibu,
Kamu naon? Nanti selaku. Daging Sahalamun salah ajeuna. Boga rasa. Ayo. Saya. Ya. Apa itu nanti? Hebat tangan dulu tuh Bapak yang masih bersemangat meskipun di kala perut keroncongan. Ya. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas 5. Ada yang tahu keyakinan yang seperti apa yang cocok untuk di kelas 5? Silakan angkat tangan. Ayo boleh. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Lalu bersikap positif. Ya. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya. Depan. Semangat ditempel boleh nah. Hasil. Sebagai itu sebagai panutan. Nah, nanti juga ibu bapak ketika di kelas, maaf ya bukan mengajari, ketika anak sudah suntuk, sudah hoream, silakan menggunakan ice breaking untuk menghangatkan suasana dan membuat siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Siap, Bu. Oke. Biasanya suka antusias kalau dikasih ice breaking mah ya. Iya. Dari tepuk-tepukan juga, tepuk rengit gitu. Nyocok. Pengen terus Nah, iya kan guru dituntut untuk kreatif, inovatif. Tapi pengen terus ice breaking sampai Iya, atau kamu terusan ice breaking. sampai pulang. Bapak kan mereka belajar. Pengen ice breaking aja. Yang pertama adalah selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ada yang tahu peraturan? Ayo, Nih, Bu. ayo mangga Pak Ganjar. Siswa mengerjakan tugas penuh dengan komitmen. Siswa mengerjakan tugas penuh dengan Semua siswa menjadi pribadi yang terbaik. Selalu menghormati siswa lain termasuk barang miliknya. Yang terakhir, semua siswa harus punya sikap positif. Iya. Ya, dong? Enggak, pembinaan. Power HP apa? Terima kasih. Coba ibu bapak tepuk jempol. Bisa tuh, gini. Banyak pikir. Tepuk jempol. Jem. Pol. Jempol. Jempol. Bagus ya, bagus banget. Ya, bagus. Nah, pakai dong. Bagus, gitu ya.
Emon. Maaf, Contohnya, nuhun. Contohnya bertahan hidup. Wati tidak bisa konsentrasi ketika perutnya lapar. Jangan Wati tapi Pak Ali. Dalam pola pribadi kemudian. Iya. Mau tulis dulu, Bu. Baru sampai di situ. Bisa ada. Yang kedua, contoh dari kasih sayang dan rasa terima. Saya lagi. Siska ingin dipuji ketika ia memakai pita merah. Oh iya. Ada siapa di pakai Enggak, penguasaan. Tulis dulu, Bu. Ya. Betul-betul. Hah? Penguasaan. Boleh saya lagi, Bu? Boleh, soborong. Apa di bawah? Sela sering murung karena ibunya pergi ke Jakarta. Oh iya, sering burung. Nah. Ngapain ke Jakarta? Kebebasan. Saya lagi, Bu. Saya lagi, Bu. Boleh? Oh boleh. Robi memilih sepatu berwarna kuning. Nah, itu bebas ya, bebas. Ya. Warna hijau ke Menulis dulu, mama. Bu. Menulis dulu, Bu. Berarti tempel situ, Bu. Ya. Terakhir kesenangan. Saya. Ayo. Saya. Boleh Pak. Contohnya, Bu. Rifan mengoleksi gambar kartun Spiderman. Oh iya, itu karena kesenangan beda-beda ya. Ya. Pak Adi, Spiderman. Pak Ganjar, SpongeBob. SpongeBob. Patrick. Oh Patrick. Hello Kitty. Dulu, Bu. Squidward. Ya hari ini kan Pak Adi. Bapak mau main pun. Angger we. Aduh, banyak, Bu. Apa tuh barusan diborong sendiri? Mau main Coba dibagi ya. Siswa pintar. Bu ngadek deh, Bu. Nah, kan boleh gitu. Ya. Baik, baik. Ada daftar tremornya. Salah warna. Ya. Ya, matur nuwun. Tepuk jempol. Ya. Jempol. Yang terakhir, 5 posisi kontrol guru. Kacang sok kacung apal 5 posisi. Saya, Bu. kontrol. Mangga, Pak Iwan. Penghukum ya. Penghukum. Penghukum Guru ada- sebagai penghukum, Sebagai teman, sebagai teman, terus pembuat merasa bersalah. ya pembuat merasa bersalah, Terus pemantau dan dan manajer. Ada yang tahu contoh dari guru sebagai penghukum? saya Bu. Mangga. Seperti gini Bu. Misal ada perkataan seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kayak gitu. Powernya siun. Nah, itu sebagai Penghukum. hukum. Yang selanjutnya yang kedua itu sebagai Pembuat pembuat merasa merasa bersalah. bersalah. Misalkan seperti ini. Bapak sangat kecewa. Kecewa sekali dengan kamu misal. Seperti itu ya. Yang ketiga itu guru itu sebagai teman. Jadi misalnya seperti ini. Ayolah, bantulah Bapak. Demi Bapak juga nanti akan Bapak apakan lah gitu. Iya. Ya. Bu ya. Apakan? Pasrah. Akan lupa apa? Pasrah. Yang selanjutnya guru Pemantau. sebagai pemantau ya. Jadi kalau pemantau kan mengawasi gitu ya. Kayak CCTV Bu. Ya. Nah, seperti bilang apa yang telah kamu lakukan? Wah, itu Gitu ya. Itu contoh kalimat sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah ini Bu, yang paling bagus mah menurut Pak Iwan paling bagus. Guru harus
sebagai manajer. Karena contoh seperti manajer ini gitu. Kepada anak itu kita berkata seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu sebagai manajer. Jadi menanyakan kembali kepada siswa. Siswa Bu ya. Mangga Pak Iwan. Ditempel Bu. Oh, ditempel dong. Udah ditulis ya? Udah. Oh iya. Udah banyak. Iya, belum. Yang benar Pak, yang baru Pak. Cepat. Remeh. Jangan sambil nunggu Pak, berdiri aja Pak. Coba kita. Yana, beke, yana. Itu nggak kok kayak gini. Kepikirannya Pak. Oke. Coba tuh ya, itunya aja. Panjang pun jangan cerita. Tulis pakai tinggal aja. Ya mau kita tahu. Ya mau. Ibu Seperti ini Bu ya. Ya, terima kasih. Ya Silakan Bu, duduk kembali. sama-sama. Coba beri apresiasi. Tanggung jawab. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah mengikuti berkolaborasi dalam memaparkan pemahaman tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya buat ibu bapak dan Sangat bisa bermanfaat. diterapkan di sekolah di kelasnya masing-masing. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun penuturan yang kurang baik dan kurang berkenan di hati ibu bapak. Mohon dimaafkan, mungkin itu suatu kekurangan dari saya. Selebihnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu yang begitu berharga demi saya pribadi dalam menjalankan tugas GP, yaitu diseminasi aksi nyata 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.